Pada pertemuan yang ke-10, kita akan pelajari tentang persamaan linear satu variabel. Yang pertama kita pelajari adalah memahami konsep persamaan linear satu variabel. Sebelum kita pelajari persamaan linear satu variabel, kita akan mengenal dulu kalimat yang bernilai benar atau bernilai salah. Perhatikan contoh berikut. Presiden pertama Republik Indonesia adalah I.R. Soekarno. Kalimat ini bernilai benar. Contoh yang kedua, 5 dikali 2 kemudian dikurangi 3 sama dengan 7. 5 dikali 2 itu adalah 10, kemudian dikurangi 3 sama dengan 7. Ini juga kalimat yang bernilai benar. Kemudian di sini ada dua contoh sekaligus. Pencipta lagu Indonesia Raya adalah Gus Bini. Coba dipikirkan ini. Pencipta lagu Indonesia Raya adalah Gus Bini. Kemudian contoh yang kedua, 6 dikali 2 per 3 kemudian dikurangi oleh 2 kali 6 dan dikurangi 1, hasilnya adalah 7. 6 dikali 2 per 3 itu adalah hasilnya 4. 6 dikali 2 per 3 adalah hasilnya 4, kemudian dikurangi oleh 2 kali 6. 2 kali 6 adalah 12. 4 dikurangi 12 hasilnya adalah 8. Negatif ya. 4 dikurangi 12 adalah negatif 8 dan dikurangi 1 lagi hasilnya adalah negatif 9. Tapi di sini hasilnya 7. Kalian bisa tahu berarti dua kalimat ini adalah dua kalimat yang bernilai salah. Kemudian ada kalimat terbuka. Suatu bilangan jika dikali 2 kemudian dikurangi 3 menghasilkan 7. Suatu bilangan jika dikali 2 kemudian dikurangi 3 menghasilkan 7. Karena di sini ada kata suatu bilangan. Suatu berarti kita tidak tahu bilangannya. Bilangan yang tidak diketahui dikalikan 2 kemudian dikurangi 3 menghasilkan 7. Kita tidak tahu kalimat ini bernilai benar atau salah. Kita tidak tahu, kita belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Ini yang dikatakan kalimat terbuka. Jadi kita tidak tahu benar atau salah. 2 ditambah A sama dengan 8. 2 ditambah A sama dengan 8. Nah, di sini ada variabel A. A ini nilainya berapa kita tidak tahu. Ditambah 2 sama dengan 8. Karena di sini ada 1 atau variabel yang belum diketahui ini, kita tidak tahu bilangannya berapa. Maka di sini pun kita juga tidak tahu kalimat ini benar atau salah. Maka dikatakan kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Ciri dari kalimat terbuka adalah menggunakan variabel atau sesuatu yang belum diketahui. Contoh, 5 dikurangi M sama dengan 2. 5 dikurangi M sama dengan 2, ini ada variabel M, ada sesuatu yang belum diketahui. Kalimat ini kalau kita tuliskan dengan kalimat matematika adalah 5 dikurangi M sama dengan 2. Ini contoh kalimat terbuka karena ada variabel M. 5 dikurangi M lebih dari 2. Ini masih ada variabel. Kalau dituliskan kalimat matematika adalah seperti ini. 5 dikurangi M lebih dari 2. Dan 3, P dikurangi M sama dengan 2. P dikurangi M sama dengan 2. Di sini ada P, ada M. Jadi ada variabel yang belum diketahui.
P dikurangi M sama dengan 2. Ini juga kalimat terbuka. P dikurangi M lebih dari 2. Ini kalau ditulis kalimat matematikanya, P dikurangi M lebih dari 2. Ini semuanya menggunakan variabel. Berarti di sini semuanya adalah kalimat yang terbuka. Dari kalimat terbuka ini, ada yang disebut dengan persamaan linear satu variabel. Yang mana kita harus tahu dulu, persamaan linear satu variabel itu apa? Atau yang disingkat dengan PLSV. Persamaan linear satu variabel atau disingkat dengan PLSV adalah kalimat terbuka yang menyatakan sama dengan dan menggunakan satu variabel berpangkat satu atau linear. Di sini ada dua syarat. Kalimat terbuka menyatakan sama dengan. Di sini dari kalimat terbuka ini yang menyatakan sama dengan hanya ada dua, yang atas sendiri ini 5 dikurangi M sama dengan 2 dan P dikurangi M sama dengan 2. Ini menyatakan sama dengan. Kemudian syarat yang kedua, dan menggunakan satu variabel berpangkat satu atau linear. Dari dua ini kita bisa melihat untuk yang pertama ini menggunakan variabel M, variabelnya hanya satu yaitu M. Sedangkan yang kedua ini P dikurangi M sama dengan 2, ini ada dua variabel, ada P ada M. Padahal syaratnya persamaan linear adalah menggunakan satu variabel menggunakan satu variabel yang berpangkat satu. Maka yang merupakan persamaan linear satu variabel yang mana? Kita bisa melihat berarti yang pertama ini adalah persamaan linear satu variabel. Sedangkan yang kedua ini karena tandanya tidak sama, ini nama dikatakan pertidaksamaan linear satu variabel. Sedangkan yang ketiga ini tandanya sama dengan, berarti ini persamaan. Hanya di sini variabelnya ada dua, maka dikatakan persamaan linear dua variabel. Di sini menggunakan tanda tidak sama lebih besar, ini tanda pertidaksamaan, maka dikatakan pertidaksamaan. Karena ada dua variabel, maka dikatakan pertidaksamaan linear dua variabel. Ini adalah pengertian dari persamaan linear satu variabel atau disingkat dengan PLSV. Dan berikutnya kita akan menyelesaikan persamaan linear satu variabel atau PLSV. Atau di sini menyelesaikan persamaan linear itu maksudnya adalah mencari pengganti variabelnya. Variabelnya nilainya berapa? Bagi contohnya, tentukan selesaian dari persamaan berikut. Misalnya nomor 1, M ditambah 3 sama dengan 12. Ini persamaan linear satu variabel, karena variabelnya hanya ada M satu toh, M-nya ini berpangkat 1. Ini tandanya sama dengan, maka ini adalah persamaan linear satu variabel. Untuk menyelesaikannya, perhatikan M ditambah 3 sama dengan 12. Langkah pertama kita harus menghilangkan konstanta yang satu tempat dengan variabel atau satu ruas. Ini ada dua ruas, ruas kiri sebelah kiri sama dengan dan ruas kanan di sebelah kanan sama dengan. Ruas kiri di sini ada variabel M dan ada konstanta. Karena di sini masih ada konstanta, maka konstanta 3 ini harus kita hilangkan atau kita nolkan. Cara menolkan atau cara menghilangkan plus 3 ini adalah dengan cara dikurangi 3. Karena sebelah kiri dikurangi 3, maka yang kanan juga harus dikurangi 3. Ini adalah sifat dari persamaan. Persamaan itu ibaratnya adalah timbangan. Persamaan itu ibaratnya timbangan. Kalau yang kiri dikurangi, maka yang kanan juga harus dikurangi agar timbangan itu tetap seimbang. Di sini semuanya dikurangi 3. Nah, kedua ruas dikurangi 3. Kemudian kita selesaikan. Di sini plus 3 dikurangi 3 tinggal M saja. 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Ini adalah selesaiannya. Jadi himpunan selesaiannya adalah himpunan yang anggotanya adalah 9. 9 adalah penyelesaian dari persamaan ini. Karena 9 ini kalau kita masukkan ke dalam persamaan, maka akan diperoleh kalimat yang bernilai benar. 9 kita masukkan.
9 ditambah 3 sama dengan 12, maka diperoleh kalimat yang bernilai benar. Kita bisa juga mencari penyelesaiannya dengan cara yang lebih sederhana, lebih cepat. Perhatikan, kita harus memahami dalam persamaan itu ada mengumpulkan suku yang sejenis. M dengan 3 ini tidak sejenis, sedangkan 3 ini dengan 12 ini adalah sejenis. Maka yang sejenis kita kumpulkan. Perhatikan langkahnya. Plus 3 ini kita pindahkan. Ya. Plus 3 ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Karena melewati tanda sama dengan, melewati pembatas, maka tanda plus berubah jadi tanda min. Ini adalah mengumpulkan suku yang sejenis. Plus 3 dipindah ruas menjadi min 3 yang kita pindahkan. Ini adalah mengumpulkan suku yang sejenis. Yang kiri tinggal M, yang kanan 12 dikurangi 3 hasilnya adalah 9. Maka ini adalah selesainya. Ini lebih sederhana. Tapi di sini harus paham pemindahannya, siapa yang dipindahkan dan harus berubah tandanya. Contoh yang kedua, 3M sama dengan 12 plus 2M. Ruas kiri hanya 3M, ruas kanan ada 12 plus 2M. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, perhatikan. Suku yang tidak sejenis, ini 12 ini tempatnya konstanta, sebelah kanan dianggap tempatnya konstanta. Di sini ada variabel 2M, maka 2M ini harus kita hilangkan. Untuk menghilangkan 2M ini, maka kita harus mengurangi dengan 2M. 2M ini positif, agar menjadi 0, maka dikurangi 2M. Karena sebelah kanan dikurangi 2M, maka yang kiri pun juga dikurangi 2M. Ini adalah kedua ruas dikurangi 2M agar 2M yang di sebelah kanan ini hilang. Kemudian kita sederhanakan, 3M dikurangi 2M hasilnya M. Kemudian di sini 2M dikurangi 2M habis, maka tinggal 12. Maka penyelesaiannya adalah M sama dengan 12. 12 adalah merupakan himpunan selesainya. Dengan cara yang praktis atau sederhana, perhatikan. Ini ada 3M sama dengan 12 ditambah 2M. Yang sejenis adalah 2M. Maka 2M ini harus kita pindahkan. Ya. 2M harus kita pindahkan dari ruas kanan, pindah ke ruas kiri, melewati tanda sama dengan. Ya. Melewati tanda sama dengan. Positif 2M, pindah ruas, ke kiri menjadi negatif 2M. Ini kita pindahkan. Mengumpulkan suku yang sejenis, positif 2M dipindah ruas menjadi negatif 2M karena melewati batas sama dengan. Kemudian disederhanakan 3M kurang 2M hasilnya M, yang kanan adalah 12. Nah, itulah penyelesaiannya. Contoh berikutnya, contoh 3, 4M sama dengan 12. Bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan, 4M sama dengan 12. Kita harus tahu 4M itu artinya adalah 4 kali M. 4 kali M. Dan berikutnya, 4 ini perkalian menjadi pembagian. Perkalian menjadi pembagian. Agar di sebelah kiri hanya tinggal variabel saja, M saja. Jadi, 4 kali M, 4-nya ini menjadi pembagian. Digunakan untuk membagikan 12. Dan kita hitung 12 dibagi 4 adalah 3. Maka yang benar selesainya adalah 3. Contoh berikutnya di sini setengah M sama dengan 12. Sama dengan tadi. Ya, setengah M tadinya setengah kali M. Ya. Karena di sini setengah M, setengah kali M perkalian berubah menjadi pembagian. Agar M-nya sendiri, maka setengah di sini digunakan untuk membagi 12. 12 dibagi setengah. Perkalian menjadi pembagian. Terus mengoperasikan 12 dibagi setengah diubah menjadi perkalian 12 kali 2 per 1. Hasilnya adalah 24.
Himpunan selesainya adalah 24. Tentukan selesaian dari 4M dikurangi M sama dengan 12 ditambah M. Contoh yang kelima. Penyelesaiannya, perhatikan. Prinsipnya, ingat, mengumpulkan suku yang sejenis. Di sini ada 4M, ada konstanta negatif 3, ada 12, ada variabel negatif M. Kita kumpulkan. Yang variabel berkumpul dengan variabel, yang konstanta kumpul dengan konstanta. Nah, di sini 4M tetap. Ini negatif M pindah ke ruas kiri, negatif menjadi positif. Kemudian yang negatif 3 pindah ruas ke kanan. Ya. Jadi negatif 3 pindah ke kanan menjadi positif 3. Negatif M pindah ke kiri jadi positif M. Ini proses mengumpulkan suku yang sejenis. Ingat, kalau berpindah tempat melewati tanda sama dengan berubah tanda dari negatif jadi positif. Negatif 3 pindah ruas melewati sama dengan maka berubah tanda menjadi positif. Kemudian kita sederhanakan, 4M ditambah M adalah 5M, 12 ditambah 3 adalah 15. Yang kita cari hanya M saja, maka 5-nya menjadi pembagi. Sehingga di sini M sama dengan 15 dibagi 5. M-nya adalah 3. Inilah himpunan selesaiannya, yaitu 3. Berikutnya, menyelesaikan permasalahan persamaan linear satu variabel. Menyelesaikan permasalahan persamaan linear satu variabel. Perhatikan contoh 1. Ya. Perhatikan. Tentukan masing-masing besar sudut pada segitiga berikut. Ini ada segitiga ABC. A-nya sudutnya 2X, B-nya sudutnya 3X, dan C-nya sudutnya adalah X. Kita disuruh menentukan besar masing-masing sudutnya. Sudut A berapa, sudut B berapa, sudut C berapa. Untuk menyelesaikannya, perhatikan. Langkah pertama kita harus mengingat sifat dari segitiga, yaitu jumlah ketiga sudut segitiga adalah 180. Ini harus ingat dulu pengertian ini. Jumlah ketiga sudut pada segitiga adalah 180. Sudut A, sudut B, sudut C kalau dijumlahkan nilainya harus 180. Dari pengertian ini kita bisa menggantikan itu sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180. Kemudian kita gantikan sudut A ini adalah 2X, gitu. Sudut B adalah 3X seperti ini. Dan sudut C adalah X. Nah, kita gantikan 2X tambah 3X tambah X sama dengan 180. Kemudian kita sederhanakan yang ini. Karena ini sejenis, variabel 2X, di sini 3X, di sini X, gitu. Kita sederhanakan jadinya adalah 6X sama dengan 180. Maka X-nya adalah 180 dibagi 6. X-nya adalah 30. Di sini sudah diperoleh X-nya adalah 30 derajat. Jadi masing-masing besar sudutnya bisa kita hitung. Untuk sudut A itu adalah nilainya 2X. 2X sudut A. Karena X-nya sudah kita dapatkan 30, maka 2 dikalikan 30. X-nya dikalikan 30 sehingga diperoleh sudut A adalah 60 derajat. Kemudian sudut yang B adalah nilainya 3X, sudutnya adalah 3X. Maka di sini diperoleh 3 kali 30 sama dengan 90 derajat. Kemudian sudut C sama dengan X. Sehingga di sini sudut C adalah sama dengan X itu sendiri, yaitu 30 derajat. Kemudian contoh yang kedua, jumlah 3 bilangan asli yang berurutan adalah 45. Tentukan ketiga bilangan tersebut. Kita pahami dulu di sini kalimatnya. Ya. Jumlah 3 bilangan asli yang berurutan.
ada 3 bilangan asli tapi urut. Nah, ini harus dipahami dulu. Kemudian kita selesaikan. Nah, dari kalimat itu tadi, bilangan asli yang berurutan. Bilangan asli yang berurutan itu berarti memiliki selisih 1. 3 bilangan asli berurutan itu selisihnya pasti 1. Contohnya 3, 4, 5. Ini kan 3 ke 4 selisihnya 1, 4 ke 5 selisihnya 1. Contoh lagi 10, 11, 12. 10 dengan 11 selisihnya 1, 11 dengan 12 selisihnya 1. Jadi bilangan yang berurutan itu memiliki selisih 1. Dari pengertian ini kita bisa mengambil jika bilangan pertama dianggap adalah P, karena di sini 3 bilangannya kita tidak tahu. Bilangannya berapa kita tidak tahu. Kita anggap bilangan pertamanya adalah P. Maka bilangan kedua, karena selisihnya 1 berarti P harus ditambah 1. Kemudian bilangan ketiga dari P ditambah 2. Ini ke sini selisih 1, ini ke sini selisih 1. Ini tambah 1, maka ini tambah 2. Kita sudah memperoleh 3 bilangan tapi masih dalam bentuk variabel. Kemudian kita rubah kalimatnya, kalimat matematikanya. Bilangan pertama ditambah bilangan kedua ditambah bilangan ketiga hasilnya 45. Ini dari kalimat ini. 3 bilangan asli. Jumlah 3 bilangan asli yang berurutan adalah 45. Kita bentuk dalam kalimat matematika. Bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga ditambahkan hasilnya 45. Kemudian kita selesaikan. Kita buka kurungnya, kemudian kita sederhanakan. Di sini P ditambah P ditambah P berarti ada 3P. 1 ditambah 2, jadi yang sejenis yang kita tambahkan sama dengan 3. Kemudian kita selesaikan. 3-nya ini kita pindah ruas jadi negatif 3. Ingat, positif 3 pindah tempat jadi negatif 3. Kita sederhanakan, tinggal 3P sama dengan 42. Sekarang yang kita cari P-nya. Maka P-nya adalah 42 dibagi 3. P sama dengan 14. Nah, kita sudah mendapatkan P-nya. P tadi adalah bilangan pertama. Maka kita bisa mencari bilangan masing-masing. Untuk bilangan pertama sama dengan P, P-nya berarti 14. Bilangan kedua, P ditambah 1. P-nya 14 ditambah 1 jadinya 15. Bilangan yang ketiga, P ditambah 2. 14 ditambah 2 jadinya 16. Nah, kita sudah mendapatkan bilangan pertamanya 14, bilangan keduanya 15, bilangan ketiganya 16. Ketiga bilangan ini kalau ditambahkan nilainya adalah 45. Ini berarti kita memperoleh bilangan yang sesuai yang ditanyakan. Paham saya di sini? Ya. Sebagai umpan balik, kalian harus mengerjakan tugas pertemuan yang ke-10. Ada 3 soal, yang masing-masing ada A, B, C, D, dan yang ketiga soal cerita. Ya. Silakan dikerjakan.